Jadi gini, saya juga sudah mengusulkan Pak Jokowi agar menghentikan aja semua laporan yang tempusnya sebelum Rismon mencabut dan minta maaf gitu. Karena nanti mereka dalam pembelaan pasti mengatakan berdasarkan buku ini, ketegangan Rismon sekarang udah menjadi sahabat atau termul. Nah, tapi minta kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk menahan aja semua dulu. Kalau udah cukup 40 hari ditahan, baru Pak Jokowi memaafkan. Yang penting mereka pernah dipenjara gitu aja. Itu saran saya. Tapi emang bener bang, sudah melewati batas bang untuk pemeriksaan Royce CS bang. Jadi makanya Refli Harun minta ini dihentikan gitu bang. Oh tidak juga. Itu kalau memang masalahnya kan dalam RJ ini kan mereka kan secara bersama-sama gitu. Aktor utamanya itu kan adalah Rismon. Rismon kan sudah minta maaf. Bagi saya kan Rismon adalah mantan penjahat. Nah, dan sekarang silahkan mereka berantem karena ada kesepakatan jahat dan tidak teliti dan tidak hati-hati mereka, sehingga mereka ini ibaratnya maling teriak maling gitu. Nah sekarang kalau Rismon sudah mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, berarti Jokowi nggak ada permasalahan. Anggap aja Pak Jokowi bahwa mereka itu adalah orang-orang yang punya mata pencarian dengan cara menghina orang. Jadi Pak Jokowi kan tidak mau lagi jadi presiden atau jadi pejabat publik. Ini tidak ada lagi terkait dengan masalah ijazah. Sekalipun kalau itu pun dituduhkan tidak benar. Tapi yang berperan di situ sekarang adalah kampus, karena ijazah itu dari UGM. Selama UGM mengatakan itu asli, Pak Jokowi nggak perlu tersinggung dan tidak perlu sakit hati. Itulah resiko menjadi orang besar, menjadi presiden Indonesia. Nah, artinya kalau Pak Jokowi meladenin ini, kita hanya buang-buang waktu aja gitu. Padahal nggak perlu diladenin. Kalau perlu kita siapkan ruangan atau tempat Roy Suryo, Refli Harun menghina-hina aja. Kita beli tanah seluas 100 meter, suruh dia situ ngomongnya tiap hari, nggak apa-apa, nggak ada pengaruhnya, ya kan? Ya, jadi bukan RJ yang dibutuhkan, tapi RSJ, Rumah Sakit Jiwa. Para sahabat membela kaum lemah, ya kan? Ya kemarin waktu saya ketemu Pak Jokowi mengatakan berpikir, oh, mungkin benar juga. Sekarang kalau perkara-perkara ITE itu Pak, nggak usah lagi P21, nggak usah lagi sidang. Tangkap aja, 20 hari penjara. Karena di sidangnya nanti paling dihukum percobaan. Paling dihukum 1 tahun. Atau penjara 2 bulan. Mending jadi penjara 2 bulan, dia minta maaf atau kita maafkan, kan selesai. Nah makanya orang akan lebih takut, hati-hati polisi ditahan kita 60 hari. Siapa yang mau ditahan 60 hari di Indonesia? Nah, habis itu maafkan, yang penting bagi saya itu di penjara. Nggak enak loh di penjara 2 bulan. Tapi apakah Kejati itu dia nggak salah tempat bang, salah datang gitu? Dia benar ke Kejati. Aku nggak mikir jaksa lagi, sekarang aku mikir polisi tahan Pak. Nanti aku suruh Pak Jokowi cabut. Yang penting di penjara dulu gitu kan? Itu jauh hukuman. Kecuali perkara pembunuhan nggak bisa dicabut, kan delik aduan. Jadi kalau gua udah ditahan sama polisi 24-50 hari ya gua suruh cabut aja Pak lah. Ngapain Pak sidang-sidang Pak? Nanti hukumnya jangan-jangan dibebasin. Nah, sehingga orang berpikir, oh jangan kita pergi ejek-ejek Farhad atau ijazahnya Pak Jokowi. Ntar di penjara. Hukum memang begitu. Itu alasan pencegahannya di situ. Baru kepikiran sekarang. Iya. Lalu dia juga mendatangi, udah lama sebentar tapi nggak ada respon ke DPR Komisi 3 minta ini kasus ini digelar lah gitu bang. Itu mungkin nggak ada kasus ijazah itu digelar di DPR? Ngapain DPR gelar UGM-nya? Panggil aja UGM-nya apa DPR. Ngapain manggil Pak Jokowi kan? Ya kampus ya. Iya, ya kan? Nanti besok kalau saya bilang DPR juga ijazahnya periksa semua, mau datangin semua gurunya ke sini, buang-buang biaya. Datang bawa ke rumahnya Farhad ya, ijazahnya sini, Pak gurunya ya. Ngapain ngurus yang begitu? Yang ijazah itu bukan urusan rakyat Indonesia, urusan lembaga-lembaga yang menyeleksi. Kalau KPU ya KPU punya urusan. KPU aja gugat Pak Jokowi kalau itu palsu. Ini KPU nggak gugat, kenapa Roy Suryo menggugat? Ya udahlah, kita ini jangan buat ribet-ribet. Bangsa ini tidak bergerak aja, bangsa ini ribet, kenapa jadi ribet ikut ribet? Kapan kita bisa membangun negara ini? Nah, artinya udah dikesampingkan. Bahkan orang-orang di luar mah sekolah katanya nggak perlu katanya. Yang perlu itu apa? Targetnya, apa motivasi visi bisnisnya. Nah, bahkan ada yang mengatakan
itu hanya untuk tingkat pencarian terbaik untuk menjadi pekerja yang baik. Kan kira-kira seperti itu. Buktinya Tommy Winata cuma tamat SD kelas 6 jadi konglomerat hebat. Kemudian Pak Haritanu ijazah SMP SMA-nya paket C. Doktor juga sekarang, hebat juga. Adida enggak usah malu. Kemarin mereka dihina ijazah Pak Jokowi palsu SD SMA. Di penjara Gus Nur, Bambang diberi maaf, masih menghina sekarang. Kalau misalnya Pak Jokowi kalau tiap hari ngelaporin mereka capek. Mereka udah enak di dalam penjara makan. Masuk TV jadi terkenal. Dapat uang mungkin, iuran, sedekah. Ya kan? Nah, makanya kalaupun ada laporan jangan Pak Jokowi yang melaporkan. Biar aja UGM atau Parat Awas yang melaporkan. Berarti abang ingin Roy Suryo ini merasakan penjara lah walaupun berapa hari dulu. Iyalah, dari dulu Pak Jokowi yang nggak mau dipenjarain karena kasihan. Ya terus mau ngapain Pak? Daripada nanti Pak Jokowi maafin ya, biar Pak Jokowi maafin ya. Cara Bapak maafin adalah penjarain dia dulu. Gunakan hak prerogatif Bapak sebagai mantan presiden. Membuat laporan, kemudian dipenjara, kemudian memaafkan orang yang dipenjara. Selesai. Itu saran dari pengacara pembela kaum lemah Parat Abbas. Kasihannya kenapa? Hah? Kasihannya kenapa? Kasihan sama siapa? Sama mereka? Ya ini kan masalah dia tahu ijazah saya asli kok bilang palsu pasti dipenjara kan? Dikasih kesempatan minta maaf nggak mau. Kan nggak gampang itu menjara orang. Suruh masuk aja orang ribut, simpan di kamar. Misalnya kita kan pasti marah dulu. Apalagi masuk penjara. Makannya sepiring berdua, nasinya jagung, ya kan? Hidup di dunia, wah, badan kurus, nasib tinggal jagung. Itu zaman dulu ya, apalagi penjara zaman dulu kan? Gitu. Apalagi penjara zaman perang, masuk gemuk pulang tinggal tulang, ya kan? Itu lagunya buat Roy Suryo tuh. Tapi Rapli Harun sendiri tetap pengen kekeh perkara. Rapli Harun sudah kita laporkan dan lagi diproses, lagi dipanggil. Dia menuduh Polda merekayasa segala bukti. Pak Rismon mengatakan justru Rismon lah yang merekayasa dan minta maaf dan akan segera bikin buku untuk klarifikasi. Demikian. Tapi buku Rismon klarifikasi itu buat mereka. Saya nggak mau, bagi saya nggak ada juga. Rismon nggak laku di muka saya karena dia ijazahnya palsu. Dan Rismon itu mantan penjahat bagi saya. Oke? Jadi untuk Roy Suryo sendiri seperti apa Roy Suryo? di mata abang? Kan dia sebagai orang menganggap dia kan sebagai ahli. Roy Suryo itu adalah manusia yang latah. Kalau latah itu dia merasa dia gara-gara latah ngomong, padahal dia menyadari itu melanggar hukum. Tapi ya itulah latah itu ya. Lihat aja cara ngomong berdebatnya. Kayak ibu-ibu yang cerewet, nggak mau kalah, nyerang gitu. Roy Suryo itu kalau hanya sama Parat Abbas saya dia KO, mati kutu nggak bisa ngomong, ya kan? Oke, dan saya minta kura-kura ninja berhenti berbicara. Kemarin kura-kura ninja bilang dia dilarang Parat Abbas, saya melarang kura-kura karena kura-kura ninja adalah mantan pengacara dan dia bukan pengacara, dia itu suka mencari momentum aja dan tidak ada gunanya membela Pak Jokowi, tidak ada pengaruhnya kura-kura ninja, hanya mengotor-ngotori Parat Abbas saya di situ dia. Oke, makasih. Dia kan ketua kami bang. Alah, nggak ada organisasi kura-kura ninja ini, nggak tahu pasukannya nggak jelas juga. Oke. Tapi kan Sikat kasih truk, jalan. Kura-kura ninja ini dia pasukan cuma istrinya, anaknya, supir yang rame situ. Jadi kalau datang ke TV cuma mau makan aja banyak. Bang terakhir bang, ada beberapa kelompok menginginkan Rasman nggak boleh tampil lagi sebagai narasumber yang berbicara dengan. Saya yang tidak menginginkan, saya yang melarang. Tidak boleh kura-kura ninja tampil, kecuali nanti dia sudah menjalani hukuman akibat vonis penjara 1 tahun 6 bulan lalu. Oke? Perang lagi aja nih.